Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan puji syukur kepada Allah, kita semua dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Beberapa pekan yang lalu telah kita berkumpul bersama-sama melakukan pendidikan dan pelatihan hukum secara singkat, yang secara padat juga dengan hikmat. Pada kali ini adalah acara lanjutan, yaitu mengupas kembali, memahami atau mempelajari ilmu-ilmu hukum sebagai pembekalan atau sebagai pengenalan bahwa kita telah mempelajari sedikit pengetahuan tentang hukum. Maka pada kesempatan kali ini kita juga akan mengulas tentang ilmu hukum dalam hal utang piutang. Mungkin banyak orang yang sudah mempunyai hutang, punya konflik hukum yang tidak ada penyelesaian, atau kemudian terjerat unsur pidana maupun perdata, sehingga kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat Indonesia, masyarakat luas, khususnya kalangan bawah yang tidak mampu mendapatkan pendampingan hukum dari profesional lawyer yang profit, yang berbayar, mungkin tidak dapat menyelesaikan secara hukum maupun secara musyawarah karena terputusnya akses bantuan hukum atau pertolongan dari orang-orang yang memahami hukum. Sehingga pada kesempatan pagi atau siang kali ini sangat berbahagia kita dapat membahas, mengulas, dan kita sama-sama belajar mengenai hukum dalam peristiwa hutang piutang. Nah, untuk judul kemarin, judul kajian kita pada siang hari ini adalah menagih hutang dengan tanpa kezoliman. Ya, menagih hutang dengan tanpa kezoliman, baik itu cara penagihan atau cara penyelesaiannya tidak melanggar hukum agama terutama, dan juga tidak melanggar hukum negara. Nah, kita akan membahas pada slide kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah hutang piutang. Hutang piutang itu menurut hukum perdata, hutang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam pasal 1754 KUH Perdata. Dalam perjanjian ini pihak yang meminjam, kita yang meminjam disebutnya dengan debitur. Debitur ini wajib mengembalikan barang yang sama jumlahnya dan kondisinya kepada yang memberi pinjaman atau kreditur. Jadi posisi hutang piutang itu ini, ada yang peminjam disebut debitur, yang meminjamkan disebut kreditur. Tentu, saya bantu jelaskan. Posisi hutang piutang itu Baik, selanjutnya beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hutang piutang. Nah, kita sebelum kita membahas konfliknya, kita perdalam dulu mengenai hutang piutang ya Pak ya. Hutang piutang merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Hutang piutang biasanya diselesaikan secara perdata, bukan pidana. Jadi kalau kemarin-kemarin ada masyarakat yang ditakut-takutin kalau tidak bayar pinjol akan dipidana, kalau tidak bayar hutang akan dipidana, itu sebetulnya hanya gertakan saja. Karena sesungguhnya hutang piutang itu ranahnya perdata, tidak bisa dipidanakan. Jadi hutang piutang biasanya diselesaikan secara perdata karena adanya suatu perjanjian, ada suatu kesepakatan, dan juga biasanya ada satu MOU antara kedua belah pihak, sehingga masuknya ranah perdata. Selanjutnya, seseorang tidak bisa dipidana penjara hanya karena tidak mampu membayar hutang. Nah, ini nanti ada penjelasannya di Undang-Undang Perlindungan HAM. Ini diatur bahwa orang tidak bisa dipidanakan
Orang itu tidak bisa dipidanakan hanya karena tidak mampu membayar hutang, Pak. Jadi jangan lagi masyarakat ditakut-takutin ketika tidak bayar hutang, saya penjarakan misalnya, seperti itu. Itu hanya gertakan saja. Sering ya. Padahal negara sudah mengatur, tidak bisa orang tidak bayar hutang itu tidak bisa dipenjara. Kalaupun dia masuk ke ranahnya pidana dilaporkan, nanti pada akhirnya hakim itu akan mengambil kesimpulan merujuk kepada aturan perundang-undangan yang ada. Ya, nanti akan kita jelaskan di dalam materi ini. Hutang piutang dapat berubah menjadi hukum pidana jika dilakukan dengan tipu muslihat atau kebohongan. Nah, hutang piutang itu perbuatan perdata. Namun perbuatan perdata ini bisa menjadi pidana lantaran di dalamnya terdapat tipu muslihat dan kebohongan. Misalkan, contoh saya pinjam uang sama Pak Bambang. Saya jaminkan sepeda motor saya, surat-suratnya misalnya. Nah, surat-suratnya saya jaminkan kepada Pak Bambang, saya pinjam uang misalnya, seperti itu. Ini perbuatan perdata, Pak. Namun ketika suratnya saya berikan kepada Pak Bambang, tetapi unit kendaraannya tidak ada, ini menjadi pidana karena dengan maksud tipu muslihat. Mungkin dengan maksud untuk meyakinkan tadi diberikan surat untuk jaminan, tetapi